Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kami dari kelompok apa ini akan mempresentasikan eh, implementasi struktur data link list, queue, dan stack dalam pengembangan text editor. Ini apa ya? Sebelumnya akan kami kenalkan eh, anggota kami. Yang pertama adalah Avatar Bintang Ramadan, yang kedua adalah Muhammad Alfayat Denov, dan saya sendiri, Raditya Rizky Hidayat. Latar belakang. Eh, Text editor itu adalah alat penting untuk berbagai kebutuhan penulisan, mulai dari dokumen sederhana hingga pengodean perangkat lunak. Dalam pengembangannya, diperlukan struktur data yang efisien untuk mendukung pengelolaan teks, fitur undo redo, dan proses real-time seperti kolaborasi pengguna. Untuk itu, text editor ini akan menggunakan konsep linked list, stack, dan queue sebagai inti pengelolaan datanya, yang dirancang untuk memberikan kinerja cepat, efisiensi memori. Kemudian adalah tujuan pengembangan yang akan dibacakan oleh Muhammad Al-Fayatin. Oke, baik. Untuk tujuan pengembangan, ada 4 poin. Yang pertama adalah implementasi struktur data efektif. Ini akan menguji penggunaan linked list, stack, dan queue untuk pengelolaan teks, undo redo, dan kolaborasi. Yang kedua, pengembangan fungsionalitas. Membuat teks editor sederhana sebagai alat uji dan penggunaan praktis. Yang ketiga, identifikasi optimalisasi. Mengevaluasi dan mengoptimalkan struktur data dalam operasi teks editor. Yang keempat, peningkatan pemahaman. Akan memahami penerapan struktur data dalam pemrograman nyata. Berikut adalah uraian dari fitur-fitur yang ada di tugas besar kami, yaitu ada add line, delete line, display text, save to file, load from file, undo redo, view files, dan delete files. Oke, struktur data yang digunakan. Yang pertama yaitu linked list untuk menyimpan data. Ini akan menyimpan setiap baris teks dalam elemen. Eh, Poin kedua yaitu teks dari baris. Yang ketiga index, pointer ke node berikutnya, dan operasinya ada tambah node, hapus node, dan iterasi untuk menampilkan atau menyimpan teks ke file. Yang kedua yaitu stack untuk undo dan redo. Terdapat area statis untuk menyimpan aksi dengan maksimalnya 100. Terus undo stack menyimpan aksi terakhir untuk fitur undo, redo stack menyimpan aksi undo untuk fitur redo. Dan stack optionnya terbagi menjadi beberapa type, yaitu seperti add, delete, dan teksnya teks terkait aksi. Operasi ada dua, yaitu push dan pop. Yang ketiga, file system untuk operasi file. Dengan fstream, file system, fs access mengecek keberadaan file, fs remove menghapus file, fs directory iterator menampilkan file di directory. Kita masuk ke tantangan dan solusi. Tantangan kami yang pertama adalah kesulitan saat mencoba untuk mengimplementasikan undo dan redo-nya. Yang kedua, pengimplementasian multi-linked list yang terlalu rumit. Yang ketiga, kendala saat mencoba fitur save tanpa fstream. fstream. Yang kedua, solusi. Mencari referensi ke rekan-rekan atau internet yang bisa dengan penyelesaian sederhana mungkin. Yang kedua, mengganti MLL dengan SLL agar tidak terlalu rumit. Yang ketiga, untuk FSTream, akhirnya kami memutuskan untuk tetap memakai FSTree. Baik, untuk kesimpulan, algoritma memanfaatkan linked list untuk menyimpan teks, memungkinkan operasi seperti menambah, menghapus, dan dilakukan secara dinamis tanpa perlu alokasi ulang memori. Pendekatan ini efektif untuk editor teks sederhana yang sering memodifikasi data. Selain itu, penggunaan dua stack, yaitu undo dan redo, akan mendukung fitur dengan cara yang efisien meskipun berbasis array statis dengan kapasitas tetap. Pendekatan ini sederhana, tapi fungsional. Cocok untuk aplikasi editor teks sederhana, namun untuk kebutuhan yang lebih kompleks, seperti ukuran teks yang besar atau efisiensi yang lebih tinggi, struktur data lain seperti DLL akan lebih tepat digunakan. Itu saja materinya. Sekarang kita masuk ke demo. Ya, saya lanjut. Di sini saya akan mendemokan hasil tugas dari kelompok ini apa. Nah, di sini pertama kita lihat dari header ya.
Nah, dari sini kita menggunakan include string untuk menyimpan-nyimpannya. Nanti kita karena kita memakainya bukan memakai char ya, memakai string, jadi langsung per string biar lebih masuk semuanya. Di sini ada struct nodenya, ya ada string, text, dan nodenya next. Nah, di sini ada node-nya itu constant string dan next-nya null ptr atau tidak ada nilainya. Nanti ada struct action. Ada struct action. Ya, pertama ada string type yaitu untuk add atau delete. Yang kedua ada string text yaitu teksnya nanti yang terlihat ya pada saat dijalankan text editornya. Selanjutnya ada variasi apa? Ada variabel global yaitu node head dan node tail dan line count ya untuk menghitung line-nya ada berapa. Selanjutnya di sini ada undo redo ya variabel global untuk undo redo. Di sini kita memakai stack ya. Untuk undo action-nya stack-nya dengan total 100 dan juga redo-nya untuk 100. Lalu ada undo top dan ada redo top. Nah, di sini lanjut adalah fungsi global ya dari semuanya ya. Yaitu prosedur-prosedur yang akan kita pakai di dalam text editor. Yang pertama ada add line, delete line, display text, save to file, load from file, undo redo, delete file, dan view files. Ini untuk melihat daftar di directory. Nanti akan saya lanjutkan ke demonya. Nah, selanjutnya di sini yang seperti saya bahas tadi, mungkin untuk lebih jelasnya langsung ke build environment saja. Nah, di sini text editor kita. Ini ada headline, ya kan saya coba ya. Pertama kita display text dulu, 3, untuk melihat tidak ada dalamnya ya. Kan kita adalah headline. Apa misalnya untuk headline, misalnya kita tulis nama-nama dari anggota kelompok. Pertama ada avatar, lagi untuk enter itu di bawah. Selanjutnya ada Fayet, selanjutnya ada Runar. Nah, ini kita tampilkan di sini 3 muncul ya di sini. Ada line pertama ada avatar, line kedua ada Fayet, line ketiga ada Runar. Nah, selanjutnya mungkin akan kita delete. Nah, untuk mengecek delete benar atau tidak. Nah, di sini kita menggunakan line ya. Jadi line kita harus tahu mana yang mau di delete. Nah, tidak bisa hanya mendelete suatu kalimat di dalam satu line. Jadi mau nggak mau kita harus mendelete satu line semuanya itu. Misal kita delete nomor 1 saya, avatar. Delete ya. Nah, kita display lagi. Nah, di sini menghilang. Fayet naik menjadi nomor 1 dan Runner jadi nomor 2. Nah, di sini bisa kita undo juga. Kita undo coba. Nah, undo 3. Nah, muncul lagi ya saya. Cuman saya dari nomor 3, yang mana harusnya nomor 1. Jadi undunya itu kayak memakai sistem eh, stack. Enggak, memakai sistem queue ya berarti ya. Memakai sistem queue. Jadi itu keluar pertama, masuk terakhir. Nah, selanjutnya ada di kita akan save ya, save to file menggunakan ini. 4. Kita eh, file name kita save, yaitu mungkin kita kasih nama demo ya. Enter. Nah, di sini kita display text lagi masih sama ya. Nah, sekarang kita coba jalankan ulang untuk melihat apakah save berhasil atau tidak. Nah, kita jalankan lagi. Nah, di sini kita 3 ya. Kita pencet 3 untuk display text. Nah, hilang kan? Tidak ada ininya, lainnya. Nah, lalu kita pakai fungsi 8, itu adalah view files. Untuk melihat file kita apa namanya. Karena untuk nge-load file itu kita membutuhkan nama filenya. Nah, di sini ada ya demo di atas first timer. Nah, di sini kita load 5. Ini 4 ya, maaf. Kita satuin aja karena nggak ada 1 juga. Kita 8 lagi, misal kita lihat 1 ada ya, tapi nggak ada isinya. Nah, sekarang kita load lagi dari yang demo. Tulisan sebenar. Ketiga, nah muncul ya, Fayet, Runar, Avatar. 3 ini. Nah, selanjutnya kita load lagi ke 5 ya, untuk melihat. Kita untuk ganti ya, jadi sebagai temp, kita file name load 1 tadi. Lalu kita 3, ya nggak ada ya. Nah, sekarang kita delete file. Delete file yang tadi, demo. Nah, nama juga harus sama, nggak boleh salah. Nah, sudah di delete. Nah, sekarang kita pencet 8 untuk view. Ya, bisa dilihat demo sudah tidak ada lagi dalam sini. Ya, mungkin itu saja yang bisa diperlihatkan dari demo kita di sini. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.